Selamat datang kembali di Tanya Bibit. Bersama gue Dita Amelia, kali ini gue ditemenin sama Kak Ricky Susanto bakal bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah dikumpulin sama tim Tanya Bibit. Kali ini temanya adalah dana pensiun. Yang pertama nih, dana pensiun itu kan jangka panjang. Gimana cara bagi target jangka pendek, menengah, dan panjang dari Rian di Jakarta? Nah, ya kalau misalkan cara baginya tinggal dibagi aja sih. Kan ada persenan ya, atau ada aturan 1, 2, 3, 4 tuh. 10%, 20%, 30%, 40%. Bisa tuh yang 10% untuk jangka panjang, 20% jangka menengah, 30% jangka pendek. Atau kalau misalkan enggak, dari yang income-nya misalnya 100%, bisa nabung berapa? Misalnya bisa nabung 20% atau 30%. Ya tinggal dibagi nih, dari yang income-nya misalnya 10 juta, 2 jutanya yang bisa ditabung. Dibagi lagi tadi, 2, 3, 5. 20% buat jangka panjang, 30% buat jangka menengah, 50% buat jangka pendek. Atau bisa diatur sendiri sebenarnya sesuai dengan targetnya berapa. Kan di Bibit bisa tuh tentuin targetnya dan jumlah yang harus ditabung. Nah, itu juga bisa. Oke. Gitu, Nah, yang kedua nih, Kak, kalau buat pensiun bagus ditaruh di reksadana apa ya, dari Dedi di Jambi? Kalau aku nyiapin dana pensiun itu di reksadana saham sama obligasi. Karena itu kan meskipun dibilangnya high risk high return gitu. Tapi kan karena ini investasinya untuk jangka panjang, jadi kayak di atas 5 dan 10 tahun. Jadi ya udah aku biar aja di situ karena pasti value-nya nanti akan bertambah lagi kalau aku kayak gitu. Yes. Kalau menurut Kak Ricky gimana? Nah, bener nih. Jadi kalau ditanya bagusnya apa, paling bagus ya memang reksadana, antara reksadana saham atau reksadana obligasi. Tetapi teman-teman harus tahu ya, ada risikonya. Kalau misalkan teman-teman punya profil resiko yang nggak tahan nih lihat yang merah-merah atau minusnya sampai dalam nih, ya jauh lebih baik di reksadana yang sesuai dengan profil resiko teman-teman. Misalnya reksadana pasar uang atau reksadana obligasi aja. Nah, tergantung. Nah, di Bibit kan ada tuh untuk melihat profil resikonya. Tinggal ikutin robo nih teman-teman, gitu. Jadi harus cek dulu ya profil resiko teman-teman supaya nggak kaget kalau misalnya lihat merah. Oke, nah yang ketiga nih, izin bertanya, misalkan sudah mendapatkan dana pensiun dari perusahaan, iuran dari kita atau memotong gaji atau iuran dari perusahaan, apakah masih perlu untuk menyisihkan gaji kita lagi untuk dana pensiun di luar dana pensiun tersebut dari Wawan di Jakarta? Kalau menurut aku sih perlu banget ya, tapi kalau menurut Kak Ricky gimana nih? Bener, nah ini pertanyaan memang sangat banyak yang nanyain ya. Iya, Udah ada pensiun, udah disiapin kantor, udah ada BPJS lah ya, Iya. tenaga kerjaan. Perlu nggak sih siapin lagi? Jawabannya tentu aja perlu, Dit. Betul. Kenapa? Karena teman-teman harus hitung. Dana yang disiapin kantor itu nanti pada saat usia teman-teman udah pensiun, jumlahnya berapa? Jangan sampai pas udah pensiun baru kaget-kagetan nih. Wih, kok cuma ada segini? Nggak cukup dong. Nah, jadi harus dihitung nih, supaya tahu berapa yang harus dikumpulin dan berapa yang harus teman-teman tambahin dari dana pensiun yang udah disiapin kantor. Tentu harus biasanya ditambahin ya di luar gitu loh. Betul. Jadi biar lebih secure ya keuangannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku mau nyuruh orang tua nanti untuk investasi dalam mempersiapkan dana pensiun di Bibit. Sarannya pilih produk apa ya? RDPU, RDO, RDS, atau Robo Advisor ketiganya. Dari Fadli di Surabaya. Oh, bagus banget nih. Soalnya kan banyak banget orang tua yang memang belum aware sama dana pensiun gitu. Dan dia menyarankan untuk bikin dana pensiun di Bibit. Kalau menurut Kak Ricky, paling enak tuh pakai yang mana nih untuk dana pensiun orang tua? Nah, Fadli ini udah bagus banget karena udah membuat orang tuanya aware ya, harus nyiapin pensiun. Tapi harus hati-hati nih. Kenapa? Karena kan sekali lagi profil resiko orang tuanya gimana? Apakah bisa lihat merah-merah? Apalagi sebentar lagi udah mau pensiun. Jadi jauh lebih baik coba dicek dulu pakai Robo Advisor untuk profil resikonya. Kalau misalkan mau aman, ya RDPU lah, reksadana pasar uang, di mana memang udah hijau terus aja tuh. Dilihat lagi dulu orang tuanya pensiun berapa lama lagi. Nah, itu semua harus jadi pertimbangan dari berapa lama dia mau pensiun, profil resiko orang tuanya. Kalau mau aman, RDPU aja ya, Fadli. Betul. Nah, terus selanjutnya nih, apakah jenis reksadana yang cukup aman untuk investasi sebagai dana pensiun? Dari Kadek di Bali. Nah,
kalau misalkan bilang aman, sebenarnya investasi nggak ada yang aman ya teman-teman ya. Maksudnya semua investasi ada risiko, meskipun risikonya itu mendekati nol. Sorry itu saya nih, kalau simpen uang di bawah bantal pun ada risiko, bener gak Dit? Iya, dimakan rayap. Dimakan rayap. Diambil mama gitu kan, uang Kecolongan, siapa nih? ya Gitu. kan? Nah, jadi semua investasi pasti ada risikonya, termasuk untuk dana pensiun. Kalau ditanya aman, pasti ada risikonya. Pertanyaannya adalah, teman-teman bisa tanggung nggak risikonya? Kalau nggak bisa, carilah yang investasi yang mendekati nol, yaitu reksadana pasar uang. Tapi kalau misalkan bisa menanggung risikonya sesuai dengan profil risiko teman-teman, ya boleh di reksadana Saham, benar, misalnya. untuk menyiapkan dana pensiun. Betul. Satu lagi nih, apakah di usiaku yang 19 tahun sudah harus menyiapkan dana pensiun? Wah. Nah, ini keren banget nih dari Sari di Aceh. Soalnya aku tuh sering diingetin bahwa kalau anak muda tuh belum punya banyak uang, tapi dia punya banyak waktu. Jadi semakin cepat kita memulai investasi, semakin banyak juga keuntungan yang akan kita dapat nanti. Ya nggak sih, Kak? Bener. Jadi ada magic of compounding atau bunga berbunga. Jadi semakin muda memang bunga berbunganya semakin banyak gitu ya untuk bisa dana pensiun nanti. Jadi kalau misalkan ditanyain apakah sudah harus, nggak harus. Tetapi kalau misalkan Kak Sari ini bisa nyiapin dari umur 19 tahun meskipun jumlahnya kecil, tidak apa-apa, disiapkin aja dari sekarang gitu ya, karena bisa bunga berbunga. Betul. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Izin bertanya, misal kita punya target dana yang ingin dikumpulkan sebesar sekian untuk dana pensiun. Bila dana tersebut sudah terkumpul, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah sebaiknya dipindahkan ke instrumen yang resikonya lebih rendah seperti deposito dari Gian di Banten? Coba Kak, Oke. gimana nih? Nah, kalau misalkan kajian nih udah kekumpul nih dana pensiunnya, tapi belum waktunya pensiun, bagus banget. Apakah harus dipindahkan? Dipindahkan ke instrumen yang lebih aman, itu kalau misalkan memang udah mau digunakan. Jadi, kalau misalkan udah terkumpul nih dana pensiun sebesar X ya kajian, itu bagus banget. Nah, kalau misalkan belum waktunya pensiun, bisa dilanjutin dulu supaya dana yang terkumpul lebih banyak. Tapi kalau misalnya udah memang waktunya pensiun, betul kajian harus dipindahkan ke instrumen yang lebih aman supaya bisa digunakan dan nggak jatuh, setidaknya naik terus, bisa dapat penghasilan lagi. Gitu Dit. Betul. Wah, lumayan tuh. Pasti teman-teman yang kayak punya pikiran tentang dana pensiun harus kayak gimana tuh jadi mulai tercerahkan nih dengan jawaban-jawaban dari Kak Riki. Semoga itu udah menjawab banget keresahan-keresahan kalian tentang dana pensiun. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget langsung komen di YouTube-nya kita. Nanti akan dipilih oleh tim Tanya Bibit untuk dijawab di episode selanjutnya ya. Thank you.